Kembali lagi di Insight Ramadan bersama Basnas Basis DKI Jakarta. Dan kali ini kita mau ngobrol sama Kang Arman nih. Kang Arman, nggak mau, harus mau pokoknya kalau udah di sini dipaksa gitu ya. Kang Arman, pernah nggak sih melakukan kegiatan sosial terutama di bulan Ramadan nih? Ada pengalaman nggak sih yang nggak pernah dilupain dan atau mungkin pengalaman-pengalaman yang akhirnya menjadi kebiasaan saat ini? Alhamdulillah ya, kebetulan dengan adanya media sosial itu kan sekarang akan lebih gampang untuk menyebarkan kebaikan sebetulnya kan. Nah kemarin saya juga diajak beberapa sama banyak lah gitu ya. Kemarin baru aja ke 2 rumah singgah. Satu rumah singgah Ayah Sarah di Jakarta. Pas saya kemarin sempat kan munggahan ke Bandung dulu ya, puasa sambil ke Nyekar itu ke kuburan. Itu saya singgah juga di rumah singgah Al-Fatih. Kalau yang Jakarta itu rumah singgah buat penderita kanker anak-anak kurang mampu. Kalau yang di Bandung itu anak-anak juga yang kurang mampu tapi semua penyakit. Jadi pada saat itu saya langsung, wah saya bilang mau banget. Sok saya kan punya Instagram, Facebook dan sebagainya yang alhamdulillah gitulah followernya banyak. Yuk ada nggak apa ininya segala macam linknya dan sebagainya. Saya juga ke sana, kebetulan saya juga kan sama Meli punya gas itu kan, Gabungan Arts dan Seniman Sunda itu. Nah itu ya karena di gas juga ada kas yang harus dikeluarkan karena itu kan bukan uang kita, uang orang yang nitip untuk menyebarkan kebaikan. Ya langsunglah ada beberapa yang tadi udah pasti 2 rumah singgah itu kita kasih juga dari kas gas, terus yang lain-lain. Masya Allah. Ini yang kayak gini-gini ya, karena kan Kang Arman itu kan public figure ya, artinya banyak followernya yang akhirnya kita memang kalau bisa memberikan hal yang baik ya, biar follower tuh mengikuti. Ya gitu. karena kan saya aja baru tahu ada rumah singgah Ayah Sarah, baru tahu ada rumah singgah Al-Fatih. Nah dengan disebarkan di media sosial kan insya Allah follower itu, oh iya ya, gue ada infak nih, gue ada sedekah nih, ada zakat, ya udahlah ke situ aja. Nah ini yang tadi aku bilang bahwa sebenarnya memang kalau di bulan Ramadan kita berzakat ya, zakat fitrah gitu ya. Tapi kan di luar dari bulan Ramadan kita ada infak, ada sedekah, zakat juga, ada zakat mal, betul ya Pak ya? Ada zakat pendapatan gitu kan. Artinya kalau ini memang kita berikan di tempat yang tepat, tempat yang benar, insya Allah yang mendapatkan manfaatnya juga orang-orang yang tepat gitu. Karena kadang kan ada ketakutan nih, nah mungkin nanti Pak Ridwan nih, ada orang misalnya, wah saya nyampe nggak nih gitu kan, donasi saya nyampe nggak nih zakat saya. Nah mungkin dari Pak Ridwan sendiri bagaimana Pak untuk meyakinkan kepada para donatur bahwa insya Allah ini dananya diterima untuk mereka yang membutuhkan. Oke, kalau di kami memang program-program yang kita jalankan itu kita beritakan ya. Jadi kita beritakan, kita juga laporan ke Bapak Bupati, ke perangkat-perangkat kabupaten, ini loh yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, itu semua kita laporkan dan kita juga melaporkannya ke media tadi. Ya, baik ke media yang ada di Basnas Basis sendiri maupun di media-media online lainnya ya, termasuk di media kabupaten. Jadi semuanya dokumentasi lah dan sasarannya jelas kelihatan. Gitu. Karena kan kalau yang namanya lembaga seperti ini kan kepercayaan ya. Kepercayaan itu nomor satu. Betul, dan insya Allah Basnas Basis ini memberikan kepada mereka-mereka yang memang membutuhkan ya. Dan programnya juga tadi Masya Allah banyak banget loh. Programnya bukan hanya di bulan Ramadan aja Kang Arman yang tadi disebutkan ya. Tapi program juga di luar bulan Ramadan juga cukup banyak gitu ya. Nah kalau di bulan Ramadan yang spesifik tadi apa? Pesantren itu hanya di Ramadan atau tidak? Enggak. Kalau itu kan pesantren kilat ya. Tahun lalu kita ada pesantren kilat, tahun ini juga ada di MDJ yang ngadain. Kemudian kalau yang lainnya spesifik di bulan Ramadan? Spesifik di bulan Ramadan kita setiap di masjid Pemkab kita juga ada kajian seminggu 2 kali di masjid Pemkab Kabupaten. Baik. Kemudian ada juga kultum. Ya kajian kultum tadi sama takjil. Bagian takjil. Bagian takjil tuh biasanya yang ramai ya Pak ya. Ya Pak ya. Nah, target masyarakatnya sendiri bagaimana kalau untuk program dari kolaborasi ini? Ke masyarakat kita ada tadi program Apgar tadi. Jadi ke masyarakat kita ada program Apgar yang tadi dari masyarakat kita mintain sumbangan itu setiap rumah kita ketuk gitu ya. Itu biasanya dibantu oleh petugas operasional dari kelurahan. Nah, sementara di kalangan pejabat tadi ada JIS pejabat. Di situ kita biasanya yang lumayan gede ini. Karena setiap pejabat biasanya sudah dikasih
apa namanya nilainya gitu. Disuruh berapa nilai yang mereka itu biasa banyak. Dan kebetulan jujur aja perlu saya tegaskan bahwa untuk Basnas Bajis Kepulauan Seribu sampai saat ini pemasukan kami itu boleh dibilang 90% dari ASN. Dari ASN yang beliau ini. Jadi 90%. Karena zakat kita itu dari masyarakat itu masih kecil ya, karena memang tadi ada keterbatasan dan sebagainya. Betul. Sehingga kita memang sangat terbantu dari ASN, dan kita berharap ya ke depan ASN lebih banyak lagi yang bisa mau apa namanya mengisi POM TKD, karena di kita itu ada namanya POM TKD. TKD itu jadi ASN diminta membayar zakat penghasilan setiap bulan dari TKD mereka sebesar 2,5%. Sebenarnya enak ya Kang Arman ya. Iya, jadi kita terima udah bersih tuh, zakatnya udah diambil. Kadang-kadang gitu kita kan. tuh suka ini loh, lupa ketinggalan atau apa nih. Ini belum. Kalau ini otomatis gitu ya Pak ya. Betul. Baik. Kalau dari Pak Jude sendiri ada goal besarnya nggak sih Pak yang ingin dicapai oleh pemerintah, kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan Bazis untuk wilayah Kepulauan Seribu? Ya, saya ingin ya memang pertama ya tugas kita itu kan mengurus melayani masyarakat. Kali Kang Arman tadi kaitan dengan rumah singgah, kami pun Pemda menyiapkan rumah singgah untuk warga yang dirawat di darat ketika di rumah sakit di pulau nggak tertolong. Betul. Ya itu yang kami juga sewa rumah singgah, ada di Cengkareng, rumah sakit ada di rumah sakit Koja di sana di Jakarta Utara. Ya, terkait dengan Bajis ya Bajis juga banyak membantu kadang-kadang terhadap orang yang sakit tadi ya. Ya artinya goal kita ke depan ya bagaimana Bajis ini bisa pertama ya kebutuhan masyarakat yang tadi oleh pemerintah tidak terlayani, oleh Bajis terlayani. Kita begitu kolaborasinya dengan Bajis. Ya jangan sampai ada masyarakat Pulau Seribu yang tadi ya kan untuk biaya sekolah nggak ada, untuk apalagi biaya ya kan ya biaya hitanan pun kita kadang-kadang ada sunatan massal gitu. Iya. Dari Bajis kan begitu. Betul. Ya, jadi saling mengisi gitu kan. Ya, kita kolaborasi dengan baik dengan Bajis karena ini juga adalah amanah dari ASN. Jangan sampai kepada warga gitu. Selain daripada donatur yang lain. Goalnya saya bagaimana ke depan ya dengan pembangunan tadi negeri 1000 pulau atau kawasan ekonomi khusus otomatis Bajis akan meningkat ya, pendapatannya kan. Ya kalau kita dibandingkan dengan darat ya sangat-sangat jauh perbedaan yang kira penghasilannya. Nah itu. Jadi karena memang iya ya, karena kalau berobat ke darat kan biayanya jauh lebih besar ya Pak ya. Karena mereka harus menyeberang pulau, kemudian tinggal di daratnya di mana gitu ya. Ternyata memang difikirkan sampai ada rumah singgah tadi, biaya berobat. Bahkan yang mendampingi pun di cover ya sama Bazis sendiri ya gitu ya. Kita kapal jenazah pun ada. Ya satu-satunya kabupaten se-Indonesia yang punya kapal jenazah hanya Pulau Seribu. Saya memberikan diri Kang Arman. Karena budaya orang pulau itu kalau udah meninggal ya walaupun udah lama di darat terus balik ke pulau. Dimakamkan di situ. Dimakam di sana. Ya nggak tahu di sana mungkin beda hisabnya apa sih gitu. Lebih terasa dekat kali ya gitu ya. Baik. Ya. Baik, luar biasa ya. Jadi kalau kita tahu bahwa sebenarnya cukup banyak nih masyarakat yang terbantu dengan adanya program antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu dengan Basnas Bazis di wilayah Kepulauan Seribu. Artinya kalau kita pun memberikan infak, sedekah kita, zakat kita ke Basnas Bazis DKI Jakarta, insya Allah salah satunya adalah untuk kepentingan warga di Kepulauan Seribu. Baik, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satunya tetap di Insight Ramadan Basnas Bazis DKI Jakarta.